warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Fadilah akan bercerita singkat mengenai perjuangan terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, dengan metode pembelajaran Heutago ini bisa membantu saya dalam belajar dan berbicara seperti sekarang ini. Nah, baik, langsung saja. Pada zaman dahulu sebelum abad 11 Masehi terdapat 9 orang yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. Nah, 9 orang tersebut dijuluki Wali Songo, yang artinya 9 wali. Karena jasa Wali Songo itu, orang-orang di tanah air lebih mengenal dengan agama Islam. Nah, nama 9 wali ini adalah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, Wali Songo ini hadir di Indonesia dengan memasukkan unsur Islam ke dalam budaya dan tradisi lokal yang ada. Nah, budaya yang kita kenal hingga sekarang adalah seperti pegelaran wayang, keselamatan, ziarah kubur, tahlilan, dan sebagainya. Setelah periode Wali Songo berakhir, kemudian pada tahun 1900 Masehi, perjuangan Wali Songo dilanjutkan oleh para kiai yang berasal dari beberapa daerah Indonesia. Di antaranya yakni terdapat murid Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, Syekhona Khalil adalah seorang ulama yang dia dikenal sebagai waliullah. Nah, murid beliau diantaranya adalah Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan masih banyak lagi kiai lainnya. Dan setelah cukup lama belajar di Bangkalan, para kiai berkeliling melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu di beberapa pesantren di Indonesia, hingga akhirnya Kiai Wahab dan Kiai Bisri Syamsuri dan beberapa kiai lainnya berguru pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Nah, setelah beberapa tahun di pesantren, para kiai meminta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan belajar di Mekah. Setelah mendapatkan restu dari Kiai Hasyim, kemudian para kiai berangkat menuju ke Mekah. Dan ketika para kiai sudah belajar di Mekah, tiba-tiba pada tahun 1914 Masehi, tak tanpa disangka-sangka terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu seluruh dunia dalam keadaan tidak aman, sehingga kondisi tersebut mengharuskan para kiai untuk segera kembali ke tanah air Indonesia. Nah,
dengan kejadian tersebut, para kiai berdiskusi agar tanah air Indonesia dapat kembali aman. Dan pada akhirnya di tahun 1916 Masehi terbentuklah gerakan Nahdlatul Wathon yang bertujuan membantu kebangkitan tanah air. Dan kemudian pada tahun 1918 Masehi, para kiai membentuk kembali gerakan baru, yaitu Nahdlatul Uccah, yakni meningkatkan perekonomian tanah air. Dan tak hanya itu, pendidikan di negara Indonesia juga terjajah hingga pada tahun 1918 Masehi terbentuk lagi gerakan yang dinamakan Taswirul Akar, yakni guna mengembalikan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Setelah gerakan-gerakan itu berjalan sekitar 6 tahun, kondisi tanah air kembali gaduh. Dan keadaan itu terjadi ketika Raja Mekah Sayyid Syarif Hussain telah digantikan oleh Raja Ibnu Saud. Dan dengan bergantinya raja, karena adanya perbedaan pendapat, nah kerasahan pun terjadi ketika penguasa baru memberlakukan satu mazhab, yakni pemaksaan ajaran Wahabi terhadap agama Islam. Dengan adanya itu, para kiai tidak bisa tinggal diam untuk melihat keadaan dunia seperti itu. Dan pada saat itulah terbentuk Panitia Hijaz. Dan pada akhirnya setelah melalui berbagai perjuangan yang berat, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, para kiai sepakat untuk membentuk suatu organisasi resmi, yakni yang dinamakan Nahdlatul, yang berarti kebangkitan ulama, yang dipelopori oleh para Kiai Wahab dan para kiai-kiai lainnya, serta yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang disebut dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Nah, cukup sekian.